Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi ini semua umat Kristen di muka bumi memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Menjadi juru syafaat kami yang setia, tapi juga menandakan, menunjukkan Engkau Raja, Engkau hidup, Engkau berkuasa sepanjang masa, baik di bumi maupun di sorga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami rindu firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Kuduskan pikiran kami. Konsentrasikan pada kebenaran firman-Mu. Dan arahkan sepenuhnya untuk mendengar dengan baik dan taat mengikuti perintah Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Bersama-sama saya mengundang kita berdiri. Kita membacanya dengan pelan, bersuara, dan sambil menyimak firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Judul perikopnya adalah berjaga-jaga. 1, 2, 3. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil di tempat. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian bacaan firman Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, selama 40 hari sesudah kebangkitan Yesus Kristus, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kepada banyak orang, dan dalam kesaksian Rasul Paulus terakhir kepada Rasul Paulus, atau waktu itu dikenal dengan Saulus. Dan saudara-saudara, dari segi kebangkitan ini digariskan secara baik, tepat,
jelas, dan mendidik secara doktrinal melalui pengakuan iman rasuli. Pada hari yang ketiga ia bangkit, kemudian naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pengakuan itu dirumuskan dan menjadi pegangan pengakuan Kristiani mengenai kuasa dan kehebatannya, mengenai pribadinya, mengenai tugas tanggung jawabnya. Dan bahkan tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berbicara mengingatkan tentang kekekalannya. Maka ia dari sorga ke bumi, dari bumi ke sorga. Dan janjinya adalah ia pasti akan kembali. Ia akan kembali, Yesus akan kembali. Itulah pesan yang disampaikan kepada para murid dalam Kisah 1 ayat 10 sampai dengan 11. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tema hari ini saya tambahkan kata pasti dari pengurus multigenerasi yang memberikan Yesus akan datang kembali. Saya tambahkan Yesus pasti akan datang kembali. Bersyukur bagi mereka yang punya nama pasti. Tema ini mengingatkan kepada kita dalam konteks bahwa ada sejumlah pesan dan biasanya terangkat ke sorga itu ada hal-hal yang harus biasanya sesuatu perpisahan yang terjadi, ada pesan, ada harapan, tapi juga bisa jadi ada kehilangan. Tetapi hari ini dalam hubungan dengan topik ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 4 hal di bawah tema kecil yang saya siapkan hari ini. Dan tema kecil itu membenah atau berbenah menyambut kedatangan kembali Yesus. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai 11 dan secara khusus ayat 6, 7 dan sebagainya menuntun kita untuk memahami 4 perkara dalam bentuk frase inti topik yang saya sampaikan ini. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Dalam berbenah menyambut kedatangan kembali Yesus, salah satu bagian dalam pesan kepada jemaat di Tesalonika adalah berjaga-jaga dan sadar. Dalam hal berjaga-jaga, sebenarnya menjadi satu bagian untuk kita simak atau kita pahami. Berjaga-jaga mempunyai pengertian tidak tidur,
waspada, awas, hati-hati, itulah kata berjaga-jaga. Gregoreu atau orang selalu dikasih nama Gregorius. Itu berarti waspada, hati-hati, berjaga-jaga. Dalam membenah diri, menyambut kedatangan Tuhan. Justru menyangkut banyak hal, termasuk kata sadar. Dan ketika kata itu menjadi penting dalam bagian ini, maka sebenarnya membawa kita untuk memahami bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang diperhadapkan dengan kesulitan, penderitaan, tantangan, dan membuat mereka seolah-olah tidak memiliki pengharapan lagi. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis dan mengingatkan mereka di bagian pasal ini, surat yang pertama ini. Untuk mereka berwaspada, karena mereka diperhadapkan juga dengan kematian, penderitaan yang sangat, dan konteks sebelum berbicara tentang aku tidak mau kamu tetap ada dalam situasi yang tidak mengerti. Tapi mereka harus makin mengerti dan berjaga-jaga. Dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam konteks inilah, baik dalam hubungan dengan pasal-pasal sebelum atau surat yang kedua, justru berbicara tentang hal yang demikian. Maka sikapnya adalah berjaga-jaga, berbenah diri dengan berjaga-jaga dan sadar. Waspada saat memegang alat ini, waspada saat jalan, waspada saat kita melewati banyak hal dalam menyelesaikan tugas-tugas, dan waspada ketika kita menanti sesuatu yang akan datang tapi enggak kunjung datang. Saudara-saudara, dari segi inilah kita dapat faham bahwa tepatlah nasihat ini untuk yang pertama dalam kaitan dengan berbenah menyambut kedatangan Yesus kembali adalah umat Tuhan, umat Tesalonika harus berjaga-jaga dan sadar. Sadar karena apa? Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Dan konteks atau kalimat yang digunakan pencuri masuk pada malam hari. Tapi ternyata siang hari pun masuk. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, itulah kenyataan berwaspada, berjaga-jaga, tidak terlelap, tidak tertidur. Yang kedua, lanjut, berbaju sirahkan iman dan kasih. Mari kita lihat di ayat yang selanjutnya. Kita membaca ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang asing, orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih. Ayat yang ke-8 bagian ini
membenah diri dengan berbaju sirahkan iman dan kasih. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang ke-6 juga berbicara tentang perlengkapan senjata Allah. Dan perlengkapan senjata Allah itu berhubungan dengan baju sirah atau baju pelindung ketika berhadapan dengan perang, ketika berhadapan dengan musuh. Karena musuh selalu membawa panah atau membawa pedang untuk menombak ataupun untuk menusuk. Dan ketika baju sirah itu digunakan, sangat bermanfaat dan efektif sebagai pelindung diri. Dan baju sirah itu adalah tidak tergoncang, adalah iman. Iman yang benar adalah iman yang bukan melompat dalam gelap, tapi iman hanya kepada Yesus Kristus saja, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang telah membuktikan diri. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan diam di antara kita, bergaul dengan manusia, mati, bangkit, hidup, naik ke sorga. Iman, keyakinan itu tidak boleh bergeser. Meski mungkin uang sakunya menipis, tidak tergoda untuk mengambil milik orang lain. Iman menuntun untuk meski sudah sekarat tetap beriman kepada Tuhan. Karena keyakinan itulah dapat menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Berbaju sirahkan iman memberikan petunjuk bahwa tiap hari tetap dikenakan dan tidak boleh dilepas. Tiap hari dipakai dan tidak boleh dibuang. Tiap hari tetap dipakai dan terus mengenakannya. Sebagai bagian dari respon berbenah diri menghadapi kenyataan. Saudara-saudara, dalam hubungan dengan hal ini, maka berbenah diri dalam berbaju sirahkan iman patut didukung dengan kesediaan untuk membaca kitab suci, kesediaan untuk berdoa terus dalam kehidupannya, menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan, dan tiap-tiap saat hidupnya, gaya hidupnya, atau jadikan kitab suci gaya hidupnya dalam hal membaca, merenungkan, dan mempraktekkan dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Ini adalah perkara yang kedua dalam hubungan dengan berbaju sirahkan iman. Tapi tidak kalah pentingnya adalah kasih. Ketika tidak didasari dengan kasih agape, maka semuanya itu akan sia-sia. Kasih yang tulus kepada Tuhan sebagai sikap ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, inilah perkara berbaju sirahkan iman dan kasih. Kasih berarti tidak menyimpan dendam, tidak marah. Meskipun marah itu ada bagian-bagian tertentu positif. Tapi kalau sudah emosional dan amarah, itu enggak benar. Di sini membenahi diri
untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, yang ketiga, bertopongkan pengharapan keselamatan. Dalam ayat yang ke-8 bagian B, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Pengharapan adalah sesuatu yang diidamkan, dirindukan untuk tercapai. Dan pengharapan itu merupakan sauh yang kuat menurut versi Yakobus. Dan ketika pengharapan itu menjadi bagian dalam kehidupan setiap orang yang berbenah menghadapi harapan masa depan atau situasi keinginannya pada masa yang akan datang, harus menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketopong itu semacam topi yang susah ditembus peluru kalau itu hubungan dengan tentara. Dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika bicara tentang ketopong keselamatan, kita sebenarnya diarahkan untuk memahami bahwa kapan pengharapan itu muncul dan sampai di mana itu bisa tercapai. Pengharapan kita dalam konteks pribadi itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Tapi dalam konteks iman pribadi pun ada jangka yang boleh dikatakan kekekalan. Itu pengharapan. Maka dipastikannya kapan? Ketika saudara memastikan diri percaya kepada Yesus, simultan ada harapan baru lahir, muncul dalam hati saudara. Dalam hal ini ditanamkan kepada jemaat Tesalonika dalam hubungan dengan harapan mereka. Tidak putus tentang di balik kematian, di balik penderitaan ada kehidupan. Ada jawaban, ada hal-hal yang sangat penting bagi kita. Maka kepastian keselamatan itu diberikan kepada setiap orang yang meyakini, yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Selain baju sirahkan iman dan kasih, ketopong keselamatan adalah pelindung untuk mengubah, tidak berpikir yang lain-lain, virus yang masuk tiap hari ke sini, otaknya, pikirannya jauh dari kebenaran, pengharapan itu. Tapi virus itu ditangkisnya, dihalaunya. Dan orang Kristen, khususnya jemaat di Tesalonika, nasihat ini sangat berarti bagi mereka dalam kaitan dengan bertopongkan pengharapan keselamatan. Keselamatan itu menjadi inti. Maka dalam dunia ini tidak ada keselamatan lain selain hanya di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi sebelumnya ia berpesan kepada para murid, jangan gelisah hatimu. Ayat yang pertama Yohanes 14, percayalah kepadaku. Dan kemudian ada kalimat, aku pergi
dan menyediakan tempat bagimu. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dengan demikian pengharapan tempat tinggal, keselamatan, keabadian itu diberikan kepada setiap orang yang mengikuti Yesus. Dan tidak boleh ada virus yang masuk untuk mempengaruhi otaknya, pikirannya, untuk hilang pengharapan itu. Tapi terus kenakan itu dalam kehidupanmu, kehidupan orang percaya di hadapan Tuhan. Akhir dari bagian ini, bagian yang keempat adalah menasihati atau saling menasihati dan membangun. Mari kita melihat ayat yang 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Perkara yang keempat dalam hal membenahi diri atau membenah untuk menyambut kedatangan Tuhan adalah hubungan interaksi satu sama yang lain harusnya saling mengingatkan, menasihati dan sebagainya. Saling menasihati bukan berarti dari jarak aspri lewat jalan utama. Selamat pagi Pak, teriak tinggi kuat-kuat. Atau jalannya depan kantor, masih baru di depan aula. Selamat siang Pak. Itu baik, tapi menurut saya itu hanya mencari perhatian. Tapi saling menasihati di sini adalah ketika ada yang berbuat salah, ingatkan dan kemudian nasihati. Begini loh, mari kita benahi diri. Ingatkan tentang kebaikannya ke depan. Ingatkan tentang pengharapan. Ingatkan tentang banyak hal yang harus tetap dijaga sebagai bagian dari berbenah menyambut kedatangan kembali Yesus. Maka saling menasihati adalah bagian penting dalam ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Artinya sesuatu yang baik yang telah dilakukan, pertahankan itu dan tingkatkan lebih lagi dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya dalam renungan kita hari ini dari 4 perkara ini, berjaga-jagalah dan sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, bertopungkan pengharapan keselamatan. Dan yang keempat adalah saling menasihati dan saling membantu adalah bagian interaksi nilai-nilai Kristiani yang patut dijaga, patut dipelihara, patut dipertahankan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Antara kenaikan dan kedatangan Yesus ada peluang, ada waktu. Dalam 1 Tesalonika pasal 5, dalam konteks waktu tidak diberitahukan jam berapa ia akan datang. Tidak diberitahukan hari apa dia akan datang. Tidak juga diberitahukan
tahun berapa dia akan datang. Tapi yang pasti Yesus akan kembali. Aku pergi dan aku akan menjemput kamu. Itu pesan Yesus. Maka nilai-nilai pesan eskatologis ini adalah bagian yang patut dijaga, dipelihara untuk menjadi bagian dalam kehidupan sebagai orang percaya. Apa yang harus kita siapkan? Secara dogmatis, belajarlah untuk memahami Allah dengan benar selama masih ada peluang. Belajar memahami tentang Yesus secara benar. Belajar memahami dan mengenal kuasa dan karya pribadi Roh Kudus itu sendiri. Tapi juga belajar untuk memahami interaksi sosial secara eklesiologis yang baik. Benar, berkenan kepada Tuhan. Dengan sikap memiliki kepastian bahwa Yesus pasti kembali. Itulah keyakinan kita, peluang. Secara eklesiologis, interaksi satu sama yang lain adalah menjadi penting. Karena kepala gereja itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan saudara adalah gereja. Kalau kepalanya adalah Yesus, kita adalah gereja, anggota. Maka sikap tindakan kita secara dogmatis adalah saling sapa, saling membangun, saling mengingatkan. Itu baik. Tergantung terima atau tidak, itu adalah bagian lain. Tapi sikap kita adalah sebagai orang Kristen saling mengingatkan. Maka kenaikan Yesus bermakna dogmatis di sini. Tapi jangan lupa pesan misiologis untuk menjadi penting bagi kita. Karena saling menasihati itu adalah bagian dari misiologi Kristen di hadapan Tuhan. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maka pesan Yesus kenaikannya bermakna misiologis adalah pekerjaan yang tidak berhenti di sini. Tiap hari kemanapun kita menjadi utusan, duta untuk mengisi peluang waktu yang ada yang Tuhan percayakan kepada kita. Belajar sungguh-sungguh mengisi kesempatan itu. Tapi juga persiapkan diri untuk melihat ladang yang sedang menguning. Dan pesannya kepada Petrus dalam konteks Yohanes, gembalakanlah domba-dombaku. Pesannya kepada Matius pada murid-murid dalam konteks Matius, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pesan itu masih menjadi bagian pesan kenaikan Yesus ke sorga. Dan pesan lain adalah kita diminta untuk hidup taat setia kepada Tuhan. Pesan itu adalah membentengi diri ke dalam sebagai bagian dari kekuatan dasar menghadapi godaan apapun. Akhirnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam renungan kita hari ini, saya ingin sampaikan bahwa hari-hari ke depan adalah tetap kita waspada. Pelayanan ada di depan mata. Mau tim deputasikah? Atau yang sifatnya ditempatkan 1 tahun kah? Atau yang nanti
akan masuk dalam pelayanan-pelayanan kategorial tertentu. Mari kita ada dalam bingkai berbenah diri atau berbenah menyambut Yesus yang akan kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami telah mendengar firman Tuhan di bawah topik berbenah menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ajarkan kami Tuhan untuk berjaga-jaga dan waspada. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap mengenakan ketopong keselamatan, baju sirah iman dan kasih. Ajar kami juga Tuhan untuk tetap saling menasihati, berinteraksi satu sama yang lain. Kuduskan dan sucikan kami, biarlah kami ada dalam kasih karunia-Mu. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan telah menuntun kami melalui 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Biarlah itu menjadi landasan yang kuat bagi kami untuk menjalani hari-hari ke depan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.